Hari ini ada momen spesial, selalu ada yang spesial ya saudara. Di awal tahun ini, saudara mungkin bingung lihat piala-piala, lihat hadiah. Saudara, karena Desember kemarin sudah begitu padat acaranya, dan Tuhan bilang, biar diberikan di tahun depan sebagai tanda saudara mendapat spesial di hadapan Tuhan. Bahkan hadiah tahun baru yang merasa dirinya punya nilai-nilai kesetiaan di tempat ini. Sejujurnya saudara, kalau lihat piala-piala itu, kita ini enggak terlalu layak betulnya saudara ya. Kan enggak yang gimana gitu sama Tuhan. Ya Pak ya? Tapi itulah Tuhan. Itulah Bapa. Bapa itu ya tidak seperti iblis. Kalau iblis itu menuntut dan mendakwa terus. Tapi kalau Bapa kita di surga, Dia tidak lelah dan tidak berhenti mengajar kita, mendidik kita. Bahkan begitu kadang-kadang kita berontak, kita semaunya sendiri, Dia tetap ada bersama kita. Bahkan saudara, perjuangan apapun, sekecil apapun yang kita lakukan di hadapan Tuhan, itu Dia perhitungkan. Saudara terkasih, lama-lama saya merenungkan ini kembali seperti dulu zaman Nafiri awal-awal. Saudara nanti akan ada nilai-nilai ya, jadi nanti saudara akan lihat nilai saudara selama perjalanan. Nanti akan dipampangkan saudara. Jadi ini nanti, ini bagiannya Maria nanti akan jelasin. Ini prestasinya dari mana, bagaimana. Tentunya ada dari absen. Waktu zaman di Spasio sampai hijrah ke tempat ini. Berapa perjalanan saudara dalam terus ikutin ibadah. Jadi bersyukurlah kalau yang tidak ada bolong-bolong absennya ya. Saudara terkasih, nanti kita juga akan terima perjanjian jubah kasih setia Tuhan. Hari ini kita nggak banyak nyembah karena saya akan menyampaikan sesuatu yang membuat saudara punya pengertian pada saat nanti saudara terima jubah. Ya. Oh ya, saya kasih contoh dulu. Coba dikeluarin data rapot yang dulu. Saudara dulu itu setiap orang dinilai detail sampai seperti ini ya. Dari karakternya, pertumbuhan rohaninya, keintimannya dengan Tuhan. Benar-benar kayak orang sekolah saudara. Setiap 6 bulan terima rapot, setiap akhir bulan juga, dan setiap akhir tahun saudara mereka terima seperti ini. Sudah? Loh, Teresa saya udah suruh kamu siapin. Ika tahu toh maksudnya Ika? Yang rapot dulu. Emang kamu zaman berapa tahun lahirnya? Hah? Oh Tuhan Yesus. Mami sudah ngomong masukin buat contoh. Ini salah satu murid yang ajaib. Saudara tahu enggak? Seringkali kita sama Tuhan seperti itu loh. Ya Tuhan, ya. Tapi setelah itu, apa ya Tuhan ya? Itu yang seringkali mendukakan Tuhan. Oke, saya juga udah bilang sama Ike loh. Kenapa?
Saudara biar tahu sebetulnya Tuhan itu menilai kita sedetil apa. Semua itu dinilai dari karakter sifatmu. Bagaimana kau hidup dengan Tuhan. Dampakmu itu seperti apa. Tapi kali ini Tuhan cuma menilai begini. Makanya nanti ada nilai-nilai saudara. Nanti kan ada beberapa itu. Ada kehambaan, kesetiaan, penguasaan diri. Ada kemurahan hati. Ada pengabdian, ada gelora cinta. Saudara ini bicara karakter. Karakter yang dimana engkau perlu ditopang sama Tuhan. Yang sangat spesifik dari hidupmu. Dan nanti itu ada nilai-nilainya dan nanti saudara terima jubah juga sesuai itu. Ya, tapi bukan berarti yang lain saudara sudah aman. Tapi Tuhan, artinya Tuhan lagi fokus misalkan gini, orang-orang yang susah nih karakternya dikendalikan. Nah dia nanti dapat apa? Kehambaan. Dari kehambaan ini dia punya nilai berapa? Selanjutnya ke depan dia berjalan bersama Tuhan, Tuhan yang akan terus memampukan dia untuk apa? Punya peningkatan demi peningkatan. Saudara itulah dengan Tuhan sekolah kehidupan. Ada orang yang sudah setia sama Tuhan dan punya pengabdian, tapi enggak punya gelora cinta sama Tuhan. Nah nanti disinilah yang akan Tuhan topang. Paham ya saudara? Dan di situ nanti juga ada nilainya. Jadi saat ini geloramu sama Tuhan seberapa? Nah, saudara jangan kaget. Langka sekali nilai 70. Kebanyakan 65 ke atas. Di bawah 65 itu kurang. 65 cukup. 69 sampai ya 68 sampai 69 kayaknya itu cukup baik. 70 baik. Sampai 75. 80 sampai 85 sangat baik. Tapi saudara, susah nilai itu. Tapi enggak apa-apa, ini jadi motivasi kita. Oh saya itu segini ya takarannya. Oke Tuhan, saya mau berpacu lagi. Saya percaya yakin tahun depan pasti orang berlomba-lomba. Tapi ingat ya, Tuhan tidak bisa dimanipulasi. Ada yang gini, aduh mami, 69 tambah 1 kan 70, cipowalite mami. Sama Tuhan itu gak gampangan. 0,0 aja itu diperhitungkan. Kecuali kau menjadi orang yang menyenangkan banget. Saudara pernah gak dapetin orang yang gak pinter, tapi nurutnya auzubillah mendalit saudara. Oleh gitu goblok kayak boya ndak. Artinya karakternya ini loh menyenangkan banget. Diperintah apa ndak pernah ngeblank. Diperintah apa selalu siap. Diperintah apa hasilnya lalu luar biasa. Jam berapapun diperintah jalan gak bilang gini. Mi gak lihat jam ini. Lihat. Orang seperti ini gak pintar. Tapi hatinya selalu menyenangkan tuannya. Ini juga bisa dapat anugerah yang luar biasa. Saya cerita sedikit ya saudara. Kira-kira sudah 1 minggu yang lalu Tuhan sudah deal nilai itu. Keluar semua, jepret sampai saya pusing kepala saudara. Setiap kali saya udah penat saya keluar dari kamar. Cari Hawa. Bukannya Adam dan Hawa saudara. Saking penat. Sudah oke, jepret. Tiba-tiba dalam beberapa hari berubah lagi Tuhan. Tolong kamu ganti nilainya. Loh ada apa lagi Tuhan? Cari gara-gara. Saudara terkasih. Saya sampai gini. Kok yo ngapain toh cari gara-gara?
naik no nilaimu iki ngeden gitu loh. Kowe kok cari gara-gara. Kenapa? Karena dia sudah tahu nilainya. Jadi wah, jalannya nggak nginjek tanah. Terus yang kedua saudara, setelah dikuliti, ada sesuatu yang dia ini nggak beres. Masih ada roh keliarannya, kesombongannya. Jadi turun lagi. Kalau sudah turun saya yang empot saudara. Bagaimanapun seorang ibu ya, pengen anaknya yang terbaik. Walaupun buencek nuare itu saudara. Tapi ada orang-orang yang ketika ketepatan, waduh langsung betul bilang, naikkan dia. Wes, ini senang saya, semangat saya saudara. Lek turunkan dia itu, untung enggak salibkan dia saudara. Ini contoh waktu 12 gerbang kemarin. Tiba-tiba orang kita itu cuma 3 hari persiapan. Secara logika, wis enggak masuk saudara. Bikin gerbang gate-gate-nya ini saudara. Tapi puji Tuhan, anak tercinta ini sekarang sudah move on. Jadi dia siap mami. Wah saudara. Yang kedua, ini kesaksian sedikit saudara ya. Waktu kemarin itu, tutup tahun, jubah saya ini kan sudah kecil. Orang itu jubah sudah mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu saudara. Kena pandemi mekar saudara. Nah, terus kan saya kelipet-kelipet kayak lepet kan enggak senang saudara ya. Enggak nyaman. Tapi bingung mau bagaimana saudara. Akhirnya dengan menyempatkan diri saya keluar sama Maria dan ujungnya enggak dapet juga. Sampai saya sudah kuat mami kelamaan di mall. Ya saya pusing kepala. Ayo pulang dengan beli yang apa yang ada. Oh ini yang saya pakai saudara. Tapi sebetulnya saya enggak seret dengan apa yang saya beli. Tapi ya sudahlah. Nanti saya ini saya kombinasi lah apa gitu. Sampai di rumah kok saya enggak damai, enggak sampai saudara. Sudah jamnya itu 2:30. Padahal nanti malam kita ibadah. Saya telepon sama seseorang. Tuhan bilang, telepon dia. Aduh Tuhan nanti ngerepoti. Wes to, teleponan. Ombe anake kok sungkan. Ya sungkan apalagi ngetokne duit saudara. Mesane. Karena saya tahu enggak bakal mau digantiin gitu saudara. Kan ada yang bilangin, lu yuk enak toh bu mumpung. Nah itu mentalin ngono ya seneng saudara, saya enggak. Akhirnya karena Tuhan maksa, akhirnya ya sudahlah ini Puyo paksa saya telepon. Saya cerita, ini gini loh kondisinya gini, gimana ya. Terus dia juga bilang, iya ya gimana ya mami gitu saudara. Singkat cerita sudahlah, hilanglah harapan. Saya pikir sudahlah. Kira-kira saudara, 4:30 sore saya telepon, saya di chatting saya nggak tahu. Saya ditelepon, dia telepon, mami coba lihat di WA. Setelah saya lihat, wow, saya bilang gini, langsungnya Amazing Grace. Dan ini yang membuat akhirnya Tuhan naikkan angkanya. Tuhan mengingat apa yang dia buat berapa hari yang lalu. Kalau naik enak saudara, naik turun itu loh saudara. Nah, makanya saudara, yang penting itu di detik-detik terakhir. Tapi bukan berarti yang di awal kita mau santai-santai, enggak. Terus berjuang. Sampai apa? Engkau di titik kemenangan. Dan setelah itu apa? Pertahankan kemenangan itu. Nah saudara contoh, jadi itu contoh semua. Nah mari kita akan masuk ke topik firman Tuhan. Tentang perjanjian kasih setia Tuhan. Kesetiaan dan bobot untuk next level itu memang tidak mudah. Ya, jalan sama Tuhan itu tidak mudah, alias mumet, saudara ya. Frustasi bahkan, ya atau saudara? Nah itu yang jujur saudara. Yang gak jujur, ngambo. Apalagi gak jalan sama Tuhan, ya bu gak ngerti aku, gak punya pengalaman. Tetapi saudara, yang membuat kita dimampukan dan terus bisa eksis. Satu, karena dari kitanya ada respon. Kita punya respon sama Tuhan. Kita punya apa?
hati sama Tuhan. Kita punya keinginan untuk terus berjuang walaupun berdarah-darah, jatuh bangun enggak tahu berapa ribu kali, tapi tetap mau. Dan itu yang membuat Tuhan memampukan kita. Itu yang membuat Tuhan memberikan kasih karunia buat kita. Saudara, semakin naik, semakin tidak mudah. Maka dari itu dibutuhkan apa? Kita harus punya mezbah pribadi dengan Tuhan. Kita harus punya mezbah keluarga, kita juga harus punya mezbah pribadi. Nah, saudara terkasih, kenapa mezbah pribadi? Mezbah pribadi itu adalah di mana kita membangun sebuah hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Kalau secara korporat ini saudara gampang nggak memuji menyembah Tuhan? Gampang. Itu aja kadang-kadang sih, bubuk mulutku ini rasanya di kunci be apa? Dilem be apa? Mengoe ndak isa, Bu. Jadi aku lihat-lihat tuh orang nyanyi. Aku lihat-lihat tuh orang nyembah. Nah, saudara terkasih, kalau lagi banyak orang gini kita bisa menyembah. Ya saudara, minimal nyanyilah saudara. Karena enggak semua orang bisa menyembah. Kalau nyanyi semua orang bisa nyanyi. Kalau menyembah, enggak semua orang bisa menyembah. Karena menyembah bicara hubungan. Menyembah bicara hatimu. Sampai kau mengalami Tuhan. Nah, kenapa waktu sendiri kita susah saudara? Kenapa susah sekali? Karena di saat waktu kamu sendiri, disitulah engkau sejujurnya. Disitulah letak di mana kau punya kekuatan. Makanya ketika kau sadar bahwa kau gak punya kekuatan, kau berat, makanya harus apa? Latihan. Jadi saudara, ketika kau mezbah pribadi, itu engkau seperti olahragawan yang melatih dirimu. Secara pribadi latihan. Kalau mau ototnya kuat ya angkat barbel. Twang. Awal-awal kan berat saudara. Dengan Tuhan juga awalnya berat. Gak ngerti bagaimana, awalnya bagaimana saudara. Tapi percayalah, Tuhan adalah Tuhan yang melihat hatimu. Ada orang bilang gini, Bu, tolong ya, doa itu bagaimana? Minyak pengurapan bagaimana, Bu? Menyembah bagaimana? Kalau awal-awal oke lah diajarin. Kenapa ada doa Bapa kami saudara? Itu untuk pemula. Lalu sudah boyo entuek kati mambu lemah, si Bapa kami ya kebuacut saudara. Makanya saya tuh lebih senang ya kalau ada pernikahan janji nikah itu enggak usah pakai kerpekan. Tapi apa yang mengalir di hatimu keluarkan. Sebagai perjanjian, sebagai sumpah. Jadi itu bukan karena kau ngikuti teori pendetamu, tapi apa yang mengalir di hatimu itu lepaskan. Doa itu juga gini saudara, apa yang di hatimu keluarkan dengan Tuhan. Apapun itu. Dan saudara terkasih, mezbah bicara bagaimana kita ini menjadi pribadi yang tidak ngerti Tuhan, tidak kenal Tuhan, belajar kenal Tuhan. Contoh, kalau kita ini ya mencintai seseorang, kan enggak tiba-tiba saudara langsung sekonyong kodar, enggak toh saudara. Kenalan dulu. Dari yang kenalan akhirnya belajar mengenal pribadinya. Bagaimana sih orang ini? Kita juga dengan Tuhan, bagaimana kita belajar mengenal pribadi Tuhan? Pertama adalah, saudara buka hatimu dan selalu datang dengan hati yang jujur. Banyak orang cuma datang dengan rutinitas, dengan kebiasaan, tapi tidak datang dengan hati yang jujur. Masih mangkal kepahitan, tetap menyembah Tuhan, tetap baca firman Tuhan, dan terus amin selesai. Firman Tuhan bilang ini, kalau kau datang memberi persembahan, kau teringat sesuatu akan saudaramu, tinggalkan persembahanmu itu, bereskan dulu. Kenapa banyak orang tidak mengalami Tuhan? Karena seringkali dia tetap doa, mezbah, tapi tidak pernah membereskan hatinya. Dan dia pikir, dia merasa bahwa Tuhan oke. Padahal Tuhan tidak pernah oke dengan hati yang tidak pernah dibereskan, saudara. Tidak bisa. Mau berapa jam kamu nyembah, mau berapa jam kamu nih. Tapi selama hatimu tidak pernah dibereskan, gak bisa ketemu Tuhan. Bu, jadi makanya kalau saya mau wangkem, tetap bereskan.
Tapi sampai sewakit itu Bu ya, gak hilang-hilang, dedengkokan Bu. Terus apa aku ya ndak nyembah Tuhan? Ndak apa-apa. Tuhan itu bukan Tuhan yang otoriter. Ketika hatimu terlalu pahit dan gak tahu harus bagaimana, diam saja. Diam saja. Nangis curhat ndak apa-apa. Tapi di balik semua motivasimu tuh kau katakan, Tuhan, aku mau dipulihkan. Aku mau dimerdekakan. Aku mau dibangkitkan. Aku enggak mau seperti ini terus, Tuhan, tolongin aku. Yang penting itu. Saudara, percayalah. Tuhan adalah Tuhan yang mencium bau hati kejujuranmu. Bahkan ketidakberdayaanmu. Terus kalau itu kau lakukan demi kau lakukan. Nanti tanpa kau sadar, firman yang kau baca akan menuntunmu. Kalau kau baca tidak seperti apa? Dikejar monyet, saudara. Artinya belajar membaca firman Tuhan itu pelan-pelan sambil, ini apa yang maksudnya Tuhan? Kalau Tuhan tidak kasih sesuatu ya tidak apa-apa bacaan, tapi hatimu ini saudara mengalun dengan tenang, syahdu, saudara. Tidak kesusu-susu, tidak ngerutu. Si piro, aduh air, gak mari-mari kiayatnya, aduh itu Tuhan panjangnya Tuhan. Aku sumpah aku Tuhan. Nah. Ayo saya lihat wajah-wajah nih Pak, lu baca firman, dilihat sih berapa ayat iki. Waduh, cek tuh nih yo, aduh gak ngerti pisan. Imamat opo iku, ukuran lah opo, keturunan, aduh pusing aku Tuhan. Pada saat kau baca yang kau tidak mengerti, itu ukuranlah keturunan ini. Itu Tuhan sedang melatih kesabaranmu. Sabarmu itu dilatih dari situ. Tuhan, agak ngerti gitu dan bode, tapak dia gak ngerti, gak ngurus aku Tuhan. Loh ada yang kayak gitu loh saudara. Setan bilang ini, sing kon suruh ngurus ya sopo. Makanya kalau saudara dengan Tuhan jangan terlalu banyak asumsi. Ya, artinya pakai pikiranmu. Tapi ketika kau baca, tanya Tuhan maksudnya apa. Biar kau sabar nak. Apalagi nama-nama itu astaga, cek angel lidahku gak bisa ngomong Tuhan. Ya, saudara, itu melatih kau punya kesabaran. Apalagi kalau orang seneng nabrak-nabrak, jedor-jedor, nah itu dilatih gak nabrak ya apa carane, sabar. Yang kedua apa saudara? Tekun. Walaupun sudah nafas pokoknya mau sesek Tuhan, sabar, tekun nak, tekun. Tanpa kau sadari ketika kau lakukan ini, nanti ada sebuah perubahan. Kau jadi orang sabar hanya karena baca apa saudara? Ukuran-ukuran. Turunannya A, turunan B sampai turunan Z. Sabar. Tiba-tiba ya ketika suamimu ngomel apa? Wis topa, sabar. Langsung suami bingung. Ini kesamber apa toh? Jadi semua ada tujuannya ketika kau baca firman Tuhan. Saudara pernah enggak melewati, lupa toh sudah lewati sudah baca. Lu iki pernah iki. Kemarin kayaknya di sini. Wah, langsung lompat aja. Pernah apa pernah? Bahkan saya kalau share firman Tuhan ya di Nafiri. Ada gini, aku denger ini, goblok. Kau dengar kemarin belum ada pewahyuannya. Tapi ketika Tuhan mau kau dengar lagi, ada pewahyuan. Walaupun wahyu di sini saudara. Ada maksud Tuhan. Kadang saya juga suruh dengar khotbah yang bahkan sudah 4-5 kali didengar, dengar lagi. Kenapa? Karena Tuhan mau ngupas dalam lagi, dalam lagi, dalam lagi. Makanya harus punya hati haus dan lapar akan Tuhan. Jok sok keminter. Oh aku ini baca, aku ngerti. Hei, yang ngerti otakmu. Tapi hatimu belum ada pewahyuan. Iya apa ya? Iya, siapa yang gak ngerti sisilah Yesus? Siapa gak ngerti lahirnya Yesus? Ngerti, tapi ada pewahyuan atau tidak? Nah ini yang Tuhan mau kasih, pewahyuan. Ya,
Jadi mesbah itu intim untuk bagaimana kau belajar mengalami Tuhan, mengalami Tuhan sampai kau menyatu dengan Tuhan. Ya, terus keintiman ini artinya gini, setiap hari nih kita berjalan sama Tuhan. Jangan waktu kita doa tok, kita sama Tuhan, lepas keluar kamar kita liar lagi, jangan. Efek di luar ini karena apa? Efek kita baca firman Tuhan. Ngerti ya saudara? Karena banyak orang itu setelah baca firman Tuhan, setelah mesbah, keluar liar lagi saudara. Gorila lagi. Tadi bilang, inilah yang ku punya. Begitu keluar saudara. Lain lagi. Ini aku Tuhan. Hidupku untuk aku. Artinya apa? Jangan ikut-ikut Tuhan. Berapa banyak orang ketika keluar dari mesbah. Sudah lupa sama yang barusan saja. Firman dibaca. Dapat message dari Tuhan. Pesan Tuhan apa? Harusnya itu membekali perjalananmu. Saudara kita ini perlu setiap hari berjalan sama Tuhan. Bahkan belajar memutuskan apapun dari Tuhan. Walaupun itu awalnya sulit, tapi terus biasakan. Lama-lama itu menjadi gaya hidup ketika kau selalu mengandalkan Tuhan. Dan ketika kau selalu berjalan bersama Tuhan, apapun itu, engkau bukannya bisa melewati, tapi kau bisa menerobos dan kau mencapai kemenangan daripada Tuhan. Nah, saudara terkasih, ingat, pertama mesbah, kedua gaya hidup yang setiap hari berjalan dipimpin oleh Tuhan, berjalan dalam kehendak Tuhan, berjalan dalam ketetapan Tuhan. Ya, yang ketiga, walaupun itu susah, tapi mulailah belajar. Ya, saya percaya kalau orang itu rajin belajar apapun itu, apalagi kita punya Tuhan yang dahsyat, saudara, yang goblok pun iso pinter. Ya, nah, yang ketiga memiliki hati hamba yang mencintai didikan Tuhan. Nah, saudara, ini penting sekali. Saudara, banyak orang ini ya, kalau sudah punya hubungan dengan Tuhan, bahkan punya karunia bisa dengan suara Tuhan, ini tidak bisa dididik saudara. Tidak suka didikan, tidak suka teguran. Merasa apa? Aku sudah bisa dengar suara Tuhan, aku sudah ngerti, aku sudah tahu. Ini susah. Padahal didikan ini saudara, selama kita masih nafas, kita harus mau terus dididik. Jangan merasa bisa, jangan merasa tahu, jangan merasa ngerti, jangan merasa engkau sudah hebat. Saudara, saya gini saudara ya. Satu pintu yang paling aman adalah cintai didikan Tuhan. Sudah enggak ada pintu yang lain saudara. Yang kedua, cintai kehambaan. Cintai pengabdian, engkau aman, engkau dan seisi keluargamu pasti aman. Tidak usah sing aneh-aneh. Cintai didikan, cintai pengabdian. Yang terakhir, di atas semuanya adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Maka perjalananmu berapa puluh tahun lewat saudara dengan apa? Jaminan Tuhan. Saudara ini, saudara, bagaimana Tuhan mau menjamin kita di atas semuanya, bahkan mungkin di tiga ini kita belepotan, tapi sejauh kita mau punya komitmen, mau berjuang, bahkan terus apapun yang terjadi, Tuhan aku memutuskan untuk mau berjalan bersamamu. Maka di sini saudara, kita baca Efesus 3:20, ini jaminan Tuhan atas kita dan keluarga kita. Bagi Dialah yang dapat melakukan lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi saudara, yang kita lakukan tuh sedikit, kecil. Tetapi di atas semuanya Dia melakukan bagi kita. Saudara, jadi nggak ada alasan gini, saya nggak bisa Bu, saya nggak mampu Bu, saya percayalah. Hatimu aja loh kau buka untuk Tuhan. Nanti Dia yang bereskan. Nanti Dia yang mampukan.
akan didapati ketika kau punya pribadi yang punya reaksi hati yang menyenangkan Tuhan. Waduh saudara, bonusnya tuh banyak sekali. Sekalipun lewati lembah-lembah air mata, bahkan bayang-bayang maut. Saudara, saat ini kan banyak pembisnis-pembisnis yang sedang melewati bayang-bayang maut. Ya Pak ya? Kenapa saudara? Karena Tuhan ingin menunjukkan pada dunia. Dunia gak bisa melakukan apapun. Tapi orang yang hatinya setia dengan Tuhan, disitulah nanti ada tangan Tuhan yang mengangkatnya. Dan dunia melihat sebuah perbedaan. Saudara, nanti kita akan terima jubah. Dan jubah itu adalah perjanjian kasih setia Tuhan. Yang dimana dia berkatakan bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Asal hati kita berkenan sama Tuhan. Nah, setelah itu kita mau belajar nih, bagaimana cara iblis, kelicikan iblis, cara kerja iblis untuk membatalkan semuanya ini. Untuk menyeret saudara dari perjanjian. Yuk kita sama-sama. Dikatakan waspada dengan siasat iblis yang penuh tipu daya. Kalau iblis tidak bisa membuat engkau meninggalkan Tuhan, maka iblis akan berusaha membuat engkau jauh dari Tuhan. Saudara, inilah trik iblis pertama. Oke, aku tidak bisa menghalangi kau untuk mesbah, aku tidak bisa menghalangi kau setia ibadah, aku tidak bisa menghalangi kau untuk setia, aku tidak bisa menghalangi kau berbuat banyak hal. Tapi aku akan pakai cara yang lain. Membuat engkau berjarak dengan Tuhan dari hatimu. Saya tanya, jujur nih di sini. Saudara yang hatimu kehilangan Tuhan, banyak apa enggak? Banyak. Kenapa? Bu, saya kan tidak pernah absen. Selalu yes dan yes. Mau ibadah apapun yes Bu. Oh saya ini pelayanan, saya perpuluhan. Gak lupa. Karena ada orang-orang yang masih mencuri uang perpuluhan. Tuhan, kowe lak ngerti hutangku si akeh. Ya karena utang akeh geblok. Kowe kok melihat supranatural. Nanti ya lah Tuhan. Bukan kau Allah mengerti Allah. Peduli nyanyi bisa saudara. Ya sudahlah saudara ya. Nah saudara terkasih. Bagaimana cara bisa membuat hati kita ini berjarak dengan Tuhan. Bahkan kehilangan Tuhan. Ketika kita menjadi orang yang merasa cukup setia. Merasa cukup ini, merasa cukup itu saudara. Tapi tidak pernah melihat dan menyelidiki hatimu. Contoh. Gue kecewa, marah, mangkel. Ya sudahlah. Ya anak Tuhan mau apa lagi. Takut akan Tuhan lah, takut akan Tuhan. Tapi apa? Biarkan itu disimpan di gudang. Di gudang apa saudara? Jiwamu. Lama-lama gudangmu full saudara. Blueber. Caranya bagaimana? Bisa tahu itu gudang kemarahan, kecewa. Wah pokoknya semua komplit. Senggolan titik lang ini. Minimal. Tapi hati dua kepribadian bukan LGBT saudara. Tapi di jiwanya ada sesuatu yang lain. Ya aku kan ibadah karena mama. Mama cerewet lah. Nanti gak gereja katanya. Ya wes lah. Tapi ini orang kayak gini nih. Hatinya jauh dari Tuhan, kosong. Apalagi kalau Natal kemarin. Wah Natal, lumayan hadiah. Di mana-mana maha hadir. Cuma memburu apa? Hadiah dan makan gratis. Ini bukan lagi kehilangan Tuhan saudara. Terkubur. Nah coba selidiki yang di dalam hatimu. Ada banyak cara iblis itu membuat engkau berjarak dengan Tuhan. Tanpa kau sadar saudara. Dikatakan mungkin engkau
Mungkin kau masih Kristen, kau setia ibadah, kau pelayanan, tetapi hatimu sangat jauh dari Tuhan. Buktinya apa? Lagi semua nyembah. Hatimu tidak berkemih. Kamu seperti penonton, mending penonton sepak bola. Ayo, gol! Iki gak. Boh, nonton apa gak ngerti saudara. Hatimu seperti membeku, diam, tapi kau hadir. Ini mumi hidup saudara. Ayo yang merasa mumi-mumi, buka semua. Tugas mami, tugas. Saya juga lihat orang-orang nafkir yang cuma tugas. Bungkus muminya menyertai dia. Tapi dia merasa Immanuel. Kenapa? Cek, hatimu kosong gak? Ya saya tahu loh, ini orang-orang yang hatinya cuma duduk tapi kosong. Dengan orang yang, Tuhan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Walaupun aku diremukkan setiap hari, dilukai setiap waktu, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Walau sejujurnya hatiku masih sepi, menantikan sang pangeran. Kapan datangnya pangeranku? Aku gak tahu Tuhan, gak jelas. Tapi ya wes aku melok Yesus. Alias ngenteni jodoh tak teko-teko loh. Wes setia, wes sembarang wes. Tapi dia memutuskan mengikut Yesus itu kekuatanku. Dompetku enggak seberapa Tuhan. Tapi aku mau terus setia dengan Engkau. Malaikat bilang dompetmu udah sepiro, tapi engkau deposito mau akeh tuplak-blak. Oh yes! Enggak ada berani bilang amin soalnya Pak, takut kejebak semua. Menang kok Tanti. Saudara terkasih, perjalanan sama Tuhan itu seperti itu. Selalu dilihat orang itu nanti terakhir-terakhir. Tuhan mau apa? Mau dilihat dan dinikmati dia dulu, saudara. Nah, saudara terkasih, ini ada satu contoh. Di mana Firaun minta kepada Musa, boleh ibadah tetapi jangan pergi jauh. Keluaran 8 ayat 28. Firman Tuhan berkata, lalu kata Firaun, baik aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Dengar saudara, mempersembahkan korban di mana? Di padang gurun. Makanya enggak heran kita berjalan sama Tuhan itu enggak mudah. Karena kita selalu ada di padang gurun. Kenapa padang gurun? Karena padang gurun tidak ada seperti tidak ada kehidupan. Betul apa betul saudara? Di padang gurun seperti enggak ada sesuatu yang wow. Tapi di balik padang gurun itu, perjalananmu demi perjalananmu, proses demi proses, pembentukan demi pembentukan, pemurnian demi pemurnian, engkau seperti pohon kurma. Yang ngerti amin, yang gak ngerti kurma apa toh mami? Kurma itu ya ditanam itu bertahun-tahun. Perlu waktu dan tanamnya itu 2 alam. Sudah ditanam, diinjak batu yang gede mangkak nomi, bebanku berat nih. Tapi kurma, kalau dia sudah tumbuh, tumbuhnya itu tinggi sekali. Buahnya jadi obat, jadi apapun saudara. Dan di segala musim. Itu kurma,
Ini Alkitabiah, firman Tuhan berkata, engkau akan naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau bukan tanaman tomat. Mau jadi tanaman tomat? Saudara dan saya ini kurma-kurma ilahi. Makanya ada di padang gurun. Kedua, apa maksudnya Tuhan padang gurun, saudara? Karena enggak semua orang mau di padang gurun, artinya supaya engkau diasingkan, saudara. Engkau ditarik, dikhususkan, supaya apa? Dunia tidak bisa menjamahmu. Itu namanya di pengasingan. Enggak ada orang yang bisa nolong engkau. Kenapa? Supaya engkau hanya berkiblat pada Tuhan. Enggak boleh ada pertolongan yang lain. Yang ketiga padang gurun, saudara. Engkau itu diapa-apain jadi tahan uji. Bayangin, siang kepanasan, malam kedinginan, belum hujan, belum apa lagi. Tapi engkau jadi orang yang ketika mengalami badai demi badai, tiba-tiba engkau kuat. Engkau lebih dari pemenang. Kenapa? Rohmu yang terus dibentuk, dimurnikan, dikuatkan, dan terus diproses sampai ujungnya. Di setiap pergumulanku untuk mendewasakan rohku hingga pada waktuku nanti. Itu akan timbul apa? Kuas akan timbul seperti emas yang murni. Saudara, seperti bungkus ini, bungkus telur. Kenapa dia dibungkus dengan kertas emas? Saudara, bungkus ini enggak sekedar kertas emas langsung dibungkus, enggak. Dia harus dikuliti dulu, saudara, dari kulit yang dalamnya. Dikuliti dulu, kalau nguliti enggak direndam susah. Jadi direndam air dulu, saudara. Hidupmu harus mengalami perendaman di dalam hadirat Tuhan. Perendaman dalam proses firman. Baru kau bisa dikuliti dagingmu, saudara. Ketika dikuliti dagingmu, maka jiwamu akan dilapisi yang ilahi. Dan disitulah firman menjadi daging dan engkau akan timbul seperti emas. Jadi jangan sok kemaruk mbak emas, saudara. Ternyata gaya bungkusnya di luar tok loh, mas. Kalau di surga dibuat apa? Tinjak, saudara. Nolek. Aduh, masih kemarau gitu, saudara. Kenapa? Tuhan bilang ini, nak, di luarmu ini cuma lapisan kemuliaan. Tapi ada kemuliaan lebih dalam lagi. Telur asin ini, saudara. Ini bicara benih. Ini bicara garam dunia. Ini bicara rasa. Jangan kau seperti telur hambar. Asin ora, manis ora, saudara. Kecuali di bumbu. Babi kecap, enak tenan. Artinya gini, saudara, orang itu selalu hanya fokus kekayaan dunia. Padahal itu cuma dibuat bungkus tok, saudara. Ada yang jauh lebih mulia, itu nilai hidupmu. Bobot, kabot di dalammu yang ilahi. Jadi bukan bungkusnya yang menjadi fokusmu. Dan saudara, ini firman harus menjadi label di hidupmu. Sehingga kemanapun orang pergi bukan cuma lihat engkau, wow glowing. Karena banyak orang sekarang glowing tapi enggak jelas. Coba glowing karena hadirat Tuhan. Beda. Kalau engkau glowing karena hadirat Tuhan, firmanmu akan memancar. Cat, cat. Wah ini orang penuh kasih, penuh pengampunan. Oh ini utang gak mau bayar. Enggak, saudara. Oh si A ini rendah hati. Oh si B, kamu minta tolong mbak dia. Enggak kira kamu nanti ditolak. Karena dia itu selalu apapun, yes. Kamu jangan sisih. Belum ngomong ndelok wajahnya serem sih. Ora usah. Saudara, firman. Sudahkah hidupmu memancarkan firman? Dan ujungnya kau berbuah. Kau punya benih-benih. Di mana telur asin ini, saudara? Dia punya dua.
ada putih yang menjadi apa? Rasa. Dan ujungnya ada kuning yang di dalam. Nah ini yang perlu kita miliki. Kuning kemuliaan yang di dalam kita, saudara. Apa? Kemuliaan Tuhan. Makanya saya suka telur yang kuningnya, saudara. Kalau makan telur asin, saya kasih papi. Suami saya, Pi, silakan. Putihnya biar papi jadi garam dunia. Saya tak nempel ambek Tuhan. Selalu saya katakan itu sama suami saya. Biar papi jadi garam dunia. Bukan jadi hambar. Kalau suami saya dimakan aja, saudara. Nah, saudara terkasih, jadi kita kalau terima ini ngerti dia. Dan saudara diikat merah ini bicara apa? Benang perjanjian darah Yesus. Oh, ndok asin kalau ayat bahasa Yesus. Ini sorol kayak gini, saudara. Dan saudara tahu nggak? Ini kertas enggak langsung dibungkus. Saya bilang sama yang bikin-bikin. Remetan sampai seremet-remet ya. Kalau emak diremet-remet kok gini enggak bisa, saudara. Kenapa? Kilonya enggak keluar. Hidupmu harus mengalami pemerasan. Waduh bu, sakit kabeh. Supaya apa? Cahaya kilaumu keluar. Orang kertas saja diremet, masuk hidupmu enggak mau diremet, saudara. Ini loh, berkat diremet. Jadi berkilau toh saudara seperti berlian, celap. Hidupmu juga seperti itu. Makanya kalau ada lampunya pohon Natal, celap, itu melambangkan tuh bintang-bintang yang celap, bergantian apa? Memberi cahaya. Jadi nanti kau bilang, apa itu? Dok asin, mateng aku. Katakan Tuhan, ini benih yang dari Tuhan. Saudara, ketika makan nikmati. Ketika kau buka juga nikmati. Ketika aku buka, Tuhan, hidupku selalu dibungkus dengan kemuliaan-Mu, kemurnian dan kesejatian. Ketika kau buka talinya, Tuhan, aku tahu tanda darah Yesus menjadi materai perjanjian selama-lamanya. Dan ketika kau lepaskan semuanya dan mulai kupas, saudara, telurnya. Kau katakan Tuhan, semua yang daging sudah dikulit-kuliti. Dan aku mulai makan kemurnian. Kan telurnya kan depannya kan putih kan saudara, itu tanda kemurnian. Karena aku tulus saudara, Tuhan. Makanya dalam proses aku menjadi pribadi yang membawa dampak. Kemanapun aku menjadi rasa, menggarami dunia. Saudara, kalau engkau tidak menggarami dunia, engkau darah tinggi. Karena garam mbok emplok dewe. Ya, siapa yang darah tinggi, jangan-jangan kau tidak jadi garam dunia. Tidak menghakimi. Dan ketika kau makan kuningnya saudara, makan pakai rasa. Makan pakai rasa. Kemuliaan-Mu tinggal di dalamku, mengerjakan semua yang ilahi, menyatakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu menaungi seluruh hidupku. Di mana aku dan Engkau menyatu, menikmati ruang maha kudus-Mu, sehingga kemanapun ku pergi, selalu kemuliaan-Mu dinyatakan. Bahkan dalam proses perjalanan, kemuliaan-Mu
tetap dinyatakan. Kau dan aku menjadi satu, bahkan tak pernah terpisahkan. Ku ada di hatimu, kau ada di hatiku, sampai waktunya tiba. Kau datang menjemputku. Entah apapun mengalirlah, jadikan nyanyian mazmur yang mengalir dari hatimu, karena kau paham dengan apa yang kau lakukan secara profetik. Jangan gini, wenak Tuhan, asin telurnya, kuning telur asin gitu, wenak. Apa mana Tuhan, sama apa sambal mie sego panas. Ya, begitu saudara. Selanjutnya saudara. Jadi hati-hati saudara, Fir'aun, suara-suara Fir'aun yang menggema tuh di telingamu, di jiwamu, di pikiranmu. Enggak apa-apa ke gereja, enggak apa-apa pelayanan. Yang penting apa saudara? Tetap berjarak sama Tuhan. Yang penting apa? Hatimu tidak mengalami Tuhan. Yang penting apa? Kau tidak makan firman Tuhan. Yang penting apa? Kau tertidur romo. Yang penting apa? Kau tetap tidak berubah. Hati-hati saudara. Jangan merasa kau sudah, saya sudah di gereja, saya sudah ini, no. Cek hatimu. Adakah kau mengalami Tuhan? Itu penting. Dan Tuhan tidak bisa dimanipulasi. Apalagi kau berangkat, kau datang dengan kesombongan, dengan keangkuhan. Wow, kau dimuntahkan saudara. Jangan sekali-kali kau datang ke masuk rumah Tuhan dengan sikap yang sombongmu itu. Dengan sikap yang bebalmu itu. Dengan sikap yang merasa, Tuhan aku sudah loh. Wow. Saudara itu roh Fir'aun. Iblis tidak pernah melarang kau ibadah. Iblis tidak melarang kau pelayanan. Bahkan doa puasa. Tapi iblis akan menyiasati bagaimana engkau berjarak dengan Tuhan. Bahkan hatimu kosong dan tidak mengalami Tuhan. Orang yang tidak menikmati hadirat Tuhan, tidak menikmati firman, sesungguhnya dia adalah orang yang berjarak dengan Tuhan. Ya Pak ya? Tidak menikmati kok. Yang menikmati aja sampai pulang, apa firmannya? Yo, pokoknya api. Saudara kalau dengar firman, minta rema sama Tuhan. Minta pewahyuan yang ninggal di hatimu. Satu kata enggak apa-apa, tapi ninggal nancep di hatimu. Jangan nanti pulang, apa yo? Waduh, garuk-garuk saudara. Wis pokoknya api, ya ngono lah. Pokoknya bunda senengane lah, pedang-pedangan, pembersihan. Wis pokoknya gitulah. Capek saudara. Itu salah satu spirit Fir'aun. Apalagi kalau kau itu punya kemarahan yang pokoknya berangkat dengan banyak hal dan sampai di rumah Tuhan. Ini enggak dibereskan, enggak dibersihkan. Yang ada pada suara-suara itu terus mengganggu pikiranmu, mengganggu telingamu, mengganggu jiwamu. Tidak bisa konsentrasi. Hati-hati saudara. Seperti apa kualitas atau bobot hatimu? Mari periksa masing-masing. Saya ini kenapa sih ke gereja? Ngapain saya ibadah? Ngapain sih saya datang? Ngapain saya pelayanan? Hayo, saya tanya jujur. Pertanyaan itu seringkali ada nggak dalam diri kita? Halo? Benar tah? Yang jelas nggak ada. Kenapa? Secara kebiasaan, secara rutinitas. Ya kalau ada enggak semua saudara. Tapi kebanyakan orang, ya mana gereja? Apa ben diberkati? Apa ben Tuhan enggak marah? Ya ben Tuhan enggak murka. Biar aku dikatakan apa? Fanatik. Oh, anak Tuhan. Saudara kalau mau tahu siapa saudara?
nanti kalau ada pembagian-pembagian, ya saudara, atau keluar, parkir macet, tet, 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 nah itu saudara. Minggir! Kalau enggak minimal gini mendelit. Wong baru lo nyembah Tuhan. Memilihmu bagian yang terbaik. Keluar kesenggol titik. Baik. Siapa engkau ketika kau di jalan macet, disalib orang? Apa reaksimu? Haleluya. Kayaknya nggak ada deh. Ingat, kalau ada gangguan-gangguan seperti itu, bilang sama kanan kiriu, malaikat lewat. Karena apa? Malaikat mencatatmu. Kalau sudah dia akan lapor, Pak Yesus, si asing ngamuan, bahkan mesu. Kalau macet, kalau didayui orang, kalau tin-tin, bilang malaikat lewat. Bilang dulu, bilang dulu. Jadi kamu jangan kumat. Karena malaikat lewat, kamu jangan kumat. Ya. Salaman dulu kanan kiri. Ya, selanjutnya. Waspada dengan celah-celah hidupmu yang tidak pernah dibereskan. Ini dibereskan sampai tuntas saudara ya. Jadi mari bereskan hatimu sampai itu dapat memerdekakan jiwamu. Bahkan merubah watak dan karaktermu menjadi pribadi yang aslinya saya tulis di sini yang humble. Saya suka dengan kata-kata humble daripada rendah hati. Saudara terkasih, pengertian humble itu kan dalam. Sampai hidupmu itu dirubah Tuhan menjadi orang yang sangat rendah hati. Misalkan, biasanya orang sing gampang duet, tiba-tiba dia apa-apa. Loh, berubah. Kamu gak ngamuan. Kayak ngopo? Kata ibu boleh ngamuk ikut. Hah? Wong bodoh. Aku ya gak maulah bodoh, ngapain bodoh? Oh keren. Tapi gini, jadi bobo, lek wong ngamuk ke bodoh, lek podoke menyimpan saudara. Saudara terkasih, yuk belajar punya ekspresi itu di hati dan di luar sama. Belajar, namanya belajar kan belum bisa, tapi akan terus menuju ke sana. Ya, jadi saya sampai guyon sama Tuhan gini. Tuhan, nah kalau pertobatannya mereka karena ini Tuhan ke depan. Tuhan bilang ini, ya apalagi nak daripada enggak sama sekali. Nah, lu cesanoe Tuhan ini. Cesanoe Tuhan ini. Ya yes, gitulah Bapak. Ayo tanya sih jadi bapak-bapak itu. Anakmu ya apa? Ya tah, ya tah. Tanya Jamie, ya tah Jamie. Ya pasti mandi render ke anu, ya setelah mi, gak apa-apa lah mi. Saking gak ada oral. Kadang-kadang orang tua tuh seperti itu. Saking pengennya anaknya berubah. Ya tah ya. Saudara terkasih, makanya saya bilang, Tuhan nanti kalau itu cuma karena ini Tuhan. Ya sudahlah nak, timbangannya diambil sama iblis aku ya apa kehilangan anakku, aku sedih. Saku darahku sudah mengalir begitu banyak di kayu salib, tapi ya sudahlah enggak apa-apa. Nyogok-nyogok titik enggak apa-apa lah gitu. Sakno ya Tuhan itu ya, melas. Oke. Selanjutnya, mengapa hati tidak dapat dibereskan? Ini karena hati yang terlalu keras, sombong, angkuh, tidak punya kerendahan hati. Hati yang sombong itu saudara terkasih, bisa kelihatan apa enggak? Bisa, kalau dia enggak sadar waktu mengeluarkannya. Tapi juga enggak bisa dilihat ketika dia berpura-pura punya sayap malaikat. Tapi kalau orang yang hatinya melekat dengan Tuhan, enggak bisa dibodohi. Kowe senyum lebar sak panci tetap aura hatimu iku ya. Tetap bau sampah.
Makanya jangan suka pura-pura. Karena pura-pura.com itu menjadi komumi. Ya, belajar apapun seberatnya gimana, pokoknya saya mau belajar. Kayak Jambi gitu. Berat nih. Sampai jam. Ayo. Tapi ujungnya dia bisa melepaskan. Proses, saudara. Makanya saya bilang tadi, kita ini semakin naik, semakin berat. Semakin mengerucut dengan Tuhan. Nah, hidupmu gampang-gampang tok itu masih di kaki gunung. Tapi hidupmu semakin berat, semakin tidak mudah. Tuhan, itu semakin naik. Jadi berbahagialah engkau. Bersyukurlah engkau. Hidup yang tidak gampangan itu tidak murahan. Berarti engkau semakin dekat dengan Tuhan, semakin ditarik Tuhan sampai engkau ada di ujung gunung Tuhan. Yang sudah pernah ke Mesir coba, ke Sinai coba angkat tangan. Sudah pernah naik sampai ke atasnya? Wah, sampai ujungnya. Saya itu berapa kali ya? 3 kali baru bisa naik satu ujung sampai ujungnya. Ketika bisa naik sampai ujungnya, nangis saya. Tuhan, disinilah Musa bertemu dengan engkau. Dan sebetulnya tanpa kau sadar ya, kalau kau sudah sampai di ujung itu, kau punya jaminan loh sama Tuhan. Cuma kau tuh nggak sadar dan tidak menghidupkan. Coba itu dihidupkan terus menerus. Maka itu akan menjadi ajaib. Saudara terkasih, sebab itu jangan memelihara hati yang sombong, hati yang keras, hati yang penuh dengan keangkuhan. Ini apa? Bukan seperti tembok Yeriko, saudara. Seperti baja yang gak bisa diapa-apain. Tembok Yeriko cuma diputeri pujian penyembahan runtuh, saudara. Tapi hatimu kalau udah seperti baja mau diapain? Gak bisa. Dan apapun yang kau buat, percuma. Kenapa? Kau meninggikan dewa-dewa berhalamu. Itu dewa berhala, saudara. Kesombongan, keangkuhan, tegar tengkuk, kebebalan, itu dewa. Dan bagaimana mungkin kau bawa dewa dan kau menyembah Tuhan? Itu apa? Menghina Tuhan. Jangan sekali-kali bawa keangkuhan. Jangan sekali-kali bawa kesombongan. Supaya kau tidak terlempar. Saudara, bagaimanapun orang menutupi dirinya, hatinya karena kesombongan, tanya sama batinnya. Tidak mungkin dia punya damai sejahtera Tuhan. Enggak akan. Hidupnya enggak tenang, hidupnya kosong, kesepian, bahkan apapun yang dikerjakan dia enggak bisa menikmati apapun. Tapi ketawa-ketawanya di depan orang itu cuma drakor. Jadi untuk apa kita membangun seperti itu? Enggak ada guna. Mari jadi orang yang rendah hati saja. Dan cintai teguran. Telingamu ini ya, katakan, biar telingaku ini telinga yang bisa mencintai teguran. Karena apa? Seringkali ketika kau membiarkan dirimu punya telinga yang ditegur, engkau selalu dicintai Tuhan. Jangan menghindari teguran. Jangan gampang tersinggung. Sekalipun itu sakit, enggak apa-apa. Sakit Tuhan, tapi aku mau. Karena aku tahu di balik ini ada sesuatu yang besar. Jadi saudara kasih, inilah siasat-siasat daripada si jahat. Iblis kalau enggak bisa menggagalkan engkau mencari Tuhan, melekat dengan Tuhan, dia akan bikin engkau berjarak dengan Tuhan. Dia akan membuat engkau kehilangan Tuhan, bahkan kekosongan, bahkan di rumah Tuhan kau kehilangan Tuhan. Di dalam pelayanan kau kehilangan Tuhan. Artinya apa? Aktivitas rohanimu enggak jaminan. Mari saudara, siasati semua apa yang dirancangkan sama iblis. Makanya kenapa salah satunya Tuhan memberikan perjanjian jubah tahun ini. Karena tahun ini tidak mudah saudara, sampai tahun 2025 enggak mudah. Tapi orang-orang yang dimana Tuhan punya perjanjian dan dia menghidupkannya akan diluputkan. Saudara,
Kenapa kami nggak expose tentang hari ini, saudara? Karena sebetulnya Tuhan itu sedang memberi award sama orang-orang yang setia. Dari perjalanan spasio sampai ke sini, mereka setia. Ini yang Tuhan mau kasih sesuatu. Orang yang hatinya mau dididik. Bahkan keras. Dia tidak memutuskan untuk lari, dia memutuskan untuk mendekat. Yang kedua, saudara. Orang yang sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan lebih dalam. Sekalipun itu sakit, sekalipun itu tidak mudah. Yang ketiga, Tuhan akan berkata, nah selama aku mendidikmu mungkin itu sakit. Mungkin itu melukai banyak hal. Tapi ingat, aku juga memberikan engkau sebuah penghargaan. Dan ini hanya sesuatu yang di dunia. Tapi di surga juga tercatat, saudara. Di surga juga disediakan. Ini supaya kau mengerti aja bagaimana Tuhan itu memperhitungkan semuanya. Dan jubah merah itu bicara apa? Lambang darah Yesus. Artinya hidupmu, bahkan engkau mewakili keluargamu, dilingkupi dengan darah Yesus. Sehingga iblis tidak bisa menjamah hidupmu. Saudara, itu bicara proteksi. Jadi itu bukan sekedar, oh nanti dipakaikan. No. Itu sebuah apa? Tudung perlindungan. Itu pagar perlindungan. Sehingga apa? Hidupmu seperti dilingkupi dengan apa? Darah Yesus. Dan saudara tahu, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka membuat tanda-tanda darah di pintu-pintu Mesir. Tujuannya apa? Ketika Mesir mau dihancurkan, ketika ada tanda darah, itu diluputkan. Ketika kau memakai jubah itu, engkau dan keluargamu juga diluputkan. Sebab itu saudara, jangan tidak mempercayai. Tapi itu bukan seperti klinik-klinik, no. Itu sebagai simbolis saja saudara. Lewat tanda itu kau sadar, kau mengerti dan kau punya perjanjian dengan Tuhan. Dan di situ saja sebetulnya iblis sudah terbirit-birit saudara. Jadi kau harus punya pengertian, kau harus punya iman dan hidupi. Ya. Terus nanti yang mungkin yang baru, istilahnya yang baru-baru datang, karena kami memprioritaskan jemaat yang di dalam dulu. Tapi nggak usah khawatir, kayaknya cukup deh ya, cukup. Wah, anugerah, tepuk tangan untuk Tuhan. Saya tadi udah, Tuhan ini cukup ya. Percaya nggak percaya ya, apapun itu ya, rekayasa Tuhan. Ujungnya apa? Menarikmu dengan sangat kuat. Untuk apa? Meluputkan kau dan kau punya perjanjian Tuhan. Saudara-saudara ini bersyukur loh. Kalau ada gereja-gereja yang selalu bikin perjanjian demi perjanjian, itu enggak main-main saudara. Dan saudara akan lihat efeknya nanti. Selama hatimu tidak menyimpang dari Tuhan, percayalah. Ingat ya firman-Nya tadi, Dia akan melakukan jauh lebih dari apa yang kau doakan dan pikirkan. Dan firman Tuhan berkata, engkau akan naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Jadi jangan mempercayai dunia, katakan roda itu berputar. Tidak ada dalam Alkitab roda berputar. Enggak ada dalam Alkitab yoyo itu enggak ada. Tapi yang ada apa? Kenaikan kelas, kenaikan level. Oke saudara, mari siapkan hatimu.